dari komunitas kecil penduduk Desa Maloy membangun sebuah kampung dan menyebarkan agama Islam hingga ke Pulau Sangkulirang. Aktivitas sebagai nelayan dan berladang sebagai sumber kelangsungan hidup masyarakat Desa Maloy hingga sekarang. Berjalan kaki sembari mencermati kehidupan warga Desa Maloy seakan memberikan pembelajaran bahwa bahagia itu tidak perlu mahal. Melalui sebuah pelabuhan dermaga yang sederhana ini, kami memulai perjalanan wisata religi menuju makom Sohibul Wilayah para Aulia Allah. Butuh waktu sekitar 20 menit menyeberangi sungai untuk sampai di Pulau Senumpa, sembari menikmati daratan yang indah dan lukisan mahakarya di langit. Ini pemirsa, sahabat saya kebetulan tinggal di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, dan ini yang membawa kita ziarah di Pulau Senumpa. Inilah Putra Maloy ya. Salah satu makam dari anak dari Habib Umar, yaitu Syed Muhammad Abdul Fahor. Ini sebelumnya makam beliau ini di Tenggarong, kemudian berpindah di Pulau Senumpa di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang ini mengikuti karena bapaknya beliau itu bermakam di Pulau Senumpa ini. Jadi beliau ikut gitu. Jadi dulu hanya batu saja, batu dengan ukuran seperti ini gitu. Batu ini berpindah gitu kan. Batu ini berpindah dan dulu cerita dari zuriatnya beliau yang masih hidup itu, Syed Agil, itu bercerita bahwa bapaknya beliau ini memanggil, di mana kamu nak, gitu ceritanya. Saya di sini gitu. Nah, disitulah terdengar sebuah batu yang bisa bicara gitu.
Jadi ini juga berpindah dari Tenggarong ke Pulau Senumpa. Jadi ini salah satu yang dikeramatkan juga di Pulau Senumpa ini, ya kan, yaitu Syed Muhammad Abdul Fakhor. Ini anak dari Habib Umar bin Muhammad bin Yahya. Jadi kalau hitungan dari silsilah gitu ya, ini berarti cucunya gitu, cucu dari Pangeran Noto Igomo atau Habib Muhammad bin Yahya Kelambu Kuning yang ada di Tenggarong. Jadi inilah cerita yang kita eksplor, dalam artian kita memberikan sebuah wawasan kita gitu untuk tahu tentang hikayatnya beliau gitu ya kan. Ini adalah menumbuh kembangkan atau memotivasi kita untuk selalu mencintai para habaib, para alim ulama dan orang-orang soleh. Jadi di sini ada Habib Husin bin Yahya dan saya duduk persis ini di Habib Umar. Jadi Habib Umar ini adalah anak kedua dari Habib Muhammad atau Pangeran Noto Igomo. Gitu. Jadi dulu ya kan Pangeran Noto Igomo ini ketika di Tenggarong, beliau ini kan menata sebuah kemaslahatan rakyat gitu ya, di samping dari penyebaran agama yang beliau sebar di Tenggarong. Jadi beliau ini menata sebuah kemaslahatan rakyat, di mana dulu Pangeran Noto Igomo itu merangkul kepada seluruh masyarakat untuk membuka perkebunan kelapa di Sangkulirang. Nah, jadi Sangkulirang itu komunitas penduduknya dulu sebelum di tahun 1900-an itu sudah ada komunitas penduduk. Dari mana? Dari ini tadi, ya kan? Nah, sebuah perkebunan sawit, perkebunan kelapa maksud saya yang ada di Sangkulirang gitu. Jadi sudah ada komunitas penduduk. Kemudian diutuslah Patih Abdul Manap untuk memimpin sebuah pemerintahan di Sangkulirang. Namanya dulu pemerintahan Kampung Godang. Nah, sampai sekarang namanya tuh Sangkulirang gitu. Dan ini juga ada hubungannya dengan video kita kemarin, hubungannya dengan sebuah makam keramat yang ada di Tanjung Keramat. Kan pastinya nih sahabat-sahabat kan pada penasaran gitu ya, siapa beliau dan nama beliau itu siapa. Dan kita juga di sini alhamdulillah didampingi dari zuriatnya beliau gitu. Jadi kita akan menceritakan tentang siapa yang ada di Tanjung Keramat. Jadi beliau itu dulu berguru kepada Habib Umar ini. Nah, melalui dari keberkahan gurunya, ya kan, keberkahan ilmu yang dipelajarinya, kata orang dulu tuh tasawuf gitu ya kan, ilmu pengenalan diri, mengenal Tuhan gitu. Melalui keberkahan dari gurunya beliau ini, sehingga beliau ini juga mendapat sebuah karomah gitu, ya kan. Dan sekarang itu kan dikeramatkan di Tanjung Keramat itu. Nah, beliau itu adalah orang Jawa, suku Jawa. Siapakah nama beliau yang selama ini tidak pernah terungkap oleh masyarakat Sangkulirang? Nama beliau adalah Sukimin, dipanggil Cak Min, gitu ya kan. Jadi beliau itu dulunya makamnya itu di seberang. Nah, karena penduduk Sangkulirang ini pindah semua ke yang sekarang itu menjadi Kampung Sangkulirang gitu, desa kecamatan Sangkulirang. Akhirnya beliau juga ikut pindah ke Tanjung Keramat itu. Jadi beliau juga dikeramatkan ya kan. Makam beliau ketika longsor gitu juga sering naik makam beliau itu. Keberkahan dari Sukimin ini atau Cak Min ini, beliau itu berguru kepada Habib Umar ini. Habib Umar juga anak dari Pangeran Noto Igomo gitu ya kan. Pangeran Noto Igomo atau Habib Muhammad bin Yahya itu memperistri anak dari Sultan Alimuddin. Sultan Alimuddin anak dari Sultan Sulaiman gitu. Luar biasa sekali hikmah yang kita dapat di dalam
perjalanan kita ziarah ini luar biasa gitu ya kan. Dan Sohibul Wilayah yang ini juga masih sepupu sekalinya dari Pangeran Notoigomo gitu, yaitu Habib Husain bin Yahya. Jadi ini baru diresmikan kemarin di tanggal 5 kalau nggak salah 2019. Mudah-mudahan dengan peresmian ini sekarang udah pada tahu semua ya kan, bahkan ini juga termasuk wali tertinggi gitu ya, wali tertinggi yang ada di Sohibul Wilayah Kalimantan gitu ya kan. Mudah-mudahan ini setelah diresmikan ini menjadi pusat ziarah ya, pusat religi, wisata religi yang ada di daerah Kutai Timur ini, khususnya di Pulau Sunumpa di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang. Artinya mudah-mudahan dengan kita mengangkat cerita dari apa yang ada di Sunumpa, dan ini juga ada hubungannya dengan Kecamatan Sangkulirang, ya kan, alhamdulillah terungkap siapa beliau yang di Tanjung Keramat. Itu adalah Sukimin atau panggilannya itu Cak Min. Beliau adalah murid dari Habib Umar yang ada di belakang saya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan buat kita juga yang ziarah, kemudian yang menyaksikan juga di channel YouTube kita Coretan Bahri, mudah-mudahan dapat berkahnya dari beliau-beliau yang ada di sini ya kan, dari berkah dari Sohibul Wilayah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, dan terima kasih sudah menyaksikan kita di channel Coretan Bahri. Inilah kita wisata religi kita pada hari ini, dan semua ini ada hubungannya dengan Sangkulirang dan Tanjung Keramat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, memberikan sebuah wawasan, dan terangkatnya sebuah cerita ini atau sebuah media ini, mudah-mudahan ini menjadi benar-benar menjadi pusat wisata religi di Kutai Timur. Nah, pemirsa Coretan Bahari, wisata Malang Kutai, saya bersama zuriat dari Habib Umar, dan juga datuk beliau adalah Habib Husain bin Yahya yang bermakam di Pulau Sunumpa ini. Seperti itu. Jadi alhamdulillah beliau juga berkenan dampingin tim Coretan Bahari gitu ya kan, kita berziarah di sini. Dan di sebelah kanan saya juga ini sahabat saya, penunjuk jalan. Jadi kalau tidak ada beliau, kita nggak sampai di Desa Maloy, itu di Pulau Sunumpa ini gitu ya kan. Jadi ya, alhamdulillah, artinya apa yang kita niatkan kemarin itu kita mau ziarah ke sini ya, alhamdulillah ini jalannya lancar. Meskipun kita di jalan tadi sempat hujan deras gitu ya, saya bilang ini berkahnya beliau. Jadi terus kita tempuh ini, alhamdulillah kita nyampe ke Pulau Sunumpa ini gitu. Jadi ini zuriatnya beliau. Jadi buat pemirsa nanti mau ziarah ke sini, mampir ke tempatnya beliau di Desa Maloy gitu ya. Jadi mampir ke tempatnya beliau, Habib Muhammad bin Yahya. Habib Muhammad bin Yahya ini adik beliau, Habib Umar, Habib Agil tadi, Habib Umar juga gitu. Jadi zuriat dari Sohibul Wilayah ini masih ada, masih hidup dan tinggal di Desa Maloy. Jadi Pulau Sunumpa ini kita menyeberangi di Desa Maloy itu kita nyeberang sekitar 20 menit gitu, di Pulau Sunumpa gitu ya. Jadi di sini makam dari Sohibul Wilayah Kalimantan, karena datuk beliau ini adalah sepupu sekali dari Pangeran Notoigomo. Ini datuk beliau, kemudian kaiknya beliau, kai Mia kai itu juga Habib Umar tadi itu adalah kai beliau gitu. Kemudian makam bapak beliau atau abah beliau itu juga ada di persimpang 3 Jalan Maloy gitu ya gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, apalagi kita ziarah didampingi dengan zuriatnya beliau, ini berkah mudah-mudahan. Dan yang menyimak juga tayang ini juga mudah-mudahan berkah, dan saya doakan agar dapat ziarah ke sini dimanapun ya kan, sahabat-sahabat yang ada di Jawa, yang ada di Jakarta, Surabaya ya kan, untuk datang di Pulau Sunumpa. Dan di Pulau Sunumpa ini juga ada makam dari pamannya Habib Lutfi Pekalongan gitu, beliau. Jadi mudah-mudahan dapat berziarah ke sini ya kan, dan ya mudah-mudahan intinya bahwa
mudah-mudahan kita bisa meneruskan dari apa yang pernah beliau dulu jalankan gitu. Jadi tidak hanya kita dakwah saja untuk meneruskan dari perjalanan beliau, termasuk kita meramaikan tempat ini atau melestarikan dari tempat ini, menjadikan sebuah wisata ziarah religi, itu juga termasuk dari kita meneruskan apa yang menjadi dulunya menjadi aninya beliau seperti itu. Jadi terima kasih. Jadi kita sudah sama-sama pada hari ini, dan terus saksikan kita di channel Corotan Bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali Allah tetap hidup di alam kuburnya seperti kehidupan mereka di dunia. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 104, jangan kalian katakan bagi orang yang dibunuh di jalan Allah mereka itu orang mati, namun mereka adalah orang-orang yang hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Jika para syuhada saja mendapatkan karunia tetap hidup di alam kuburnya, maka bagaimana dengan para ulama dan wali? Pasti mendapatkan karunia lebih besar, mengingat derajat mereka lebih tinggi. Maka cintalah mereka para auliaillah dan orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan berziarah ke makam-makam beliau.